siang, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya bernama Claudia Jennifer Panjaitan dengan NIM 2501034, mata kuliah pengembangan keterampilan sekolah dasar, dosen pengampu Ibu Rotua Samosir MPD. Baik, di sini saya akan membuat suatu materi yang tentang judulnya itu tuntutan keterampilan guru di masa mendatang. Kita tahu sebagai calon guru ataupun sebagai pendidik, itu keterampilan yang akan di masa mendatang itu kita sangat dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari penjelasan dari tuntutan keterampilan guru di masa yang mendatang. Yang pertama, dari segi keterampilan mengadakan variasi. Nah, di sini variasi itu penting dalam pembelajaran untuk membantu menjaga perhatian siswa, seperti menjaga kita fokus siswa itu kepada kita. Guru harus lebih kreatif dalam mengajar, seperti memberikan suatu media pembelajaran atau suatu permainan yang mengedukatif anak-anak, serta memberikan perbedaan dalam pembelajaran yang dilakukan guru secara umum. Nah, kita harus memberikan edukasi yang lebih aktif lagi dan lebih menarik untuk menarik perhatian siswa, bertujuan untuk melatih fokus dan melatih kognitif mereka agar lebih cepat berkembang. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan inti dari keterampilan. Di sini saya menjelaskan pengertian keterampilan adalah kemampuan guru untuk menyampaikan materi. Misalnya kita berbicara kepada seorang anak tersebut, menyampaikan materi secara pelajaran yang secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami sehingga siswa bisa menangkap isi pembelajaran dengan jelas. Sepertinya seorang siswa yang kita ajarin atau di dalam kelas kita mengajar itu tidak boleh monoton. Kita harus memberikan suatu pembelajaran yang menarik sehingga mudah dipahamin, dan bahasa kita tidak boleh seperti bahasa yang lebih dewasa. Misalnya seperti kita mengajar di SD, bahasa kita itu harus seperti bahasa untuk sesama seumuran mereka, seperti itu, agar mereka mudah dapat mengerti dan memahami apa yang kita jelaskan. Di sini juga keterampilan mengelola kelas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah kemampuan guru dalam menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang kondusif. Kondusif yang dalam artinya tidak ribut dan suasana kelas yang nyaman, terkontrol, dan kondisi belajar yang melalui peraturan perilaku siswa yang hubungannya internal yang baik, serta suasana kelas yang positif. Misalnya, siswa yang mendengarkan seorang guru yang menjelaskan, dia cepat menangkap dan memberikan respon positif kembali kepada guru yang menerangkan. Dengan pengelolaan akses yang baik dan kelas yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Nah, di era zaman sekarang, guru sangat susah sekali untuk mengatur emosional anak-anak dari sejak dini. Seperti dari sekolah dasar, mereka sudah mulai mengerti cara bagaimana mengekspresikan diri mereka, dan seperti memberikan ada sedikit balasan untuk seorang guru. Sepertinya mereka memberikan suatu jawaban yang sepertinya kurang setuju dan pendapat dengan mereka. Nah, di sini juga saya mengambil contoh, misalnya agar siswa tersebut dapat di kelas itu dengan tertib dan bisa kita atur, kita harus memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku baik, seperti kamu hebat sekali, good job, bagus, sopan, santun. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan tidak tegang. Tidak tegang itu seperti kita memberikan ice breaking kepada mereka, ice breaking yang sepertinya menyenangkan, sebuah lagu dan gerakan yang kita ciptakan, mengatur tempat duduk yang tertib dan agar siswa tersebut bisa lebih fokus. Seperti misalnya kita mengatur tempat duduk berjajar di depan semuanya gitu, menghadap ke depan seorang guru yang menjelaskan. Dan yang keempat, guru menetapkan aturan kelas seperti tidak ribut saat belajar. Nah, di sini juga melatih untuk disiplin anak tersebut agar bisa dapat lebih mendengarkan seorang guru menjelaskan sesuatu untuk menambah ilmu dan wawasan mereka. Di sini juga saya mengambil keterampilan mengajar kelompok kecil dalam perseorangan, misalnya dalam individu,
dari lingkungan. Misalnya saya mengambil ada di sebuah lingkungan saya ada seorang anak yang super duper aktif yang juga berbeda dengan kawan-kawannya. Nah, di sini saya mengambil dan mengajar seorang tersebut dengan secara sederhana untuk mengenalkan diri saya kepada dia secara pendekatan yang lebih baik dan lebih tahu bagaimana pembelajaran si anak tersebut yang lebih ingin dikendalikan dengan baik gitu. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah bentuk pembelajaran di mana guru mengajar beberapa kelompok kecil dan siswa secara individu dalam waktu yang bersamaan. Ciri-ciri, terdapat kelompok kecil dan individu, hubungan guru dan siswa lebih akrab, pembelajaran lebih fleksibel, guru bisa memberi perhatian lebih detail. Seperti guru memberikan perhatian lebih detail karena beberapa murid itu hanya lebih tertuju pada satu gurunya, seperti misalnya berbeda dengan saat kita di ruangan kelas yang banyak siswanya untuk kita ajarkan. Fokus kita terbagi dari beberapa murid, seperti itu. Peran guru sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai memberi bantuan secara langsung. Sebagai pembimbing itu seperti kita membimbing murid kita yang misalnya ada sedikit masalah dengan tugas mereka, kita membimbing, kita memberikan arahan dan materi yang mudah untuk mereka pahamin, dan cara-cara lebih langkah-langkahnya lagi lebih kita perkecil dengan lebih mudah. Dan yang sebagai fasilitator, kita memberikan ilmu kepada mereka, kita fasilitasi pemikiran mereka dengan ilmu yang kita berikan, dengan edukasi yang kita berikan. Sebagai motivator, kita memberikan semangat atau support untuk mendukung secara anak tersebut lebih percaya diri, kontroversi untuk anak tersebut lebih maju. Memberikan bantuan secara langsung, seperti anak tersebut kesulitan dalam misalnya ada anak yang kesulitan dalam bergaul, misalnya kita untuk menyesuaikan anak tersebut, kita itu perlu yang dinamakan pengenalan diri untuk si anak, dan kita membawa anak tersebut bermain bersama teman-temannya, seperti kita memberikan suatu kelompok kecil 2-3 orang kepada anak untuk belajar bersama agar anak tersebut mendapat bantuan lebih bagus. Tuntutan keterampilan guru di masa mendatang. Nah, guru itu memiliki keahlian penguasaan materi, keterampilan dan sikap profesional juga seperti saya jelaskan tadi. Pendidikan guru masa depan sebagai proses rekayasa pembelajaran, guru mentransfer pengetahuan, ilmu dan keterampilan kepada si murid. Nah, di sini kita mengambil nilai pembelajaran yang berguna untuk murid itu di lingkungan masyarakatnya, di sekolahnya, ataupun di lingkungan keluarganya. Perkembangan dunia mengajar semakin kompleks, variatif, tuntutan kreativitas banyak. Jadi kita sebagai calon guru harus berpikir bagaimana caranya mengedukasi anak-anak ini lebih lagi dengan cara-cara yang menarik. Guru juga harus menguasai berbagai metode mengajar. Seperti ada anak yang tantrum saat belajar di kelas, kita harus bisa menguasai kelas itu dengan cara kita mengenal bagaimana anak tersebut dan bagaimana cara mengatasi tantrum anak tersebut. Itulah tantangan kita sebagai guru di dunia pendidikan. Pengaruh globalisasi, tuntutan kualitas pendidikan yang tinggi, guru sebagai kunci utama pembelajaran harus menciptakan suasana yang aktif. Misalnya, kita setelah menjelaskan kepada anak tersebut harus bisa merespon kita secara aktif. Itu tandanya anak tersebut berkembang dengan baik. Peran guru itu seperti model dan teladan. Nah, model dan teladan itu murid juga lebih cenderung mencontoh gurunya, seperti memberikan suatu gerakan atau suatu pendapat dan suatu utarakan untuk pengembangan potensi siswa itu. Kita sebagai contoh yang baik seperti menjaga tutur kata yang baik, berperilaku yang baik, ataupun kita juga memberikan semua pengetahuan yang kita tahu dan menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Guru juga dituntut harus terus update di era digital sekarang, karena guru juga harus bisa mengkolaborasi digital dengan pembelajaran, seperti animasi, gambar, ataupun cerita yang dari YouTube atau Google dan media sosial lainnya yang bisa guru manfaatkan untuk pembelajaran lebih menarik.
Nah, permasalahan yang terjadi, mutu guru meningkat, tapi mutu kerja guru belum maksimal. Dampak hasil belajar siswa belum meningkat signifikan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya guru yang kurang memberikan arahan kepada muridnya yang lebih simpel atau yang sudah bisa mereka mengerti. Misalnya bahasanya itu menjelaskannya terlalu tinggi untuk seusia kategori SD dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kita harus menurunkan bahasa kita dari misalnya ke bahasa anak-anak mereka sehari-hari, berbagai jenis permainan misalnya kita mengkolaborasinya. Solusi pengembangan guru. Hidden kurikulum penanaman nilai melalui perilaku guru, contoh disiplin waktu, memberi umpan balik tugas. Misalnya kita setelah menerangkan untuk tugas hari ini, nah kita memberikan suatu tugas setelah menerangkan paparan materi yang kita buat. Kita memberikan tugas balik seperti ada 5 tugas yang kita kasih, dan misalnya dalam jangka waktu paling lambatnya 1 minggu atau 3 sampai 4 hari bisa untuk anak tersebut mengerjakannya. Itu cara kita juga melatih disiplin dan melatih tanggung jawab untuk diri anak tersebut. Nah, solusinya adalah evaluasi diri guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan efektif dalam mengajar. Caranya, menerima masukan dari siswa, melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, di sini misalnya menerima masukan dari siswa itu saat dia bercerita, tidak hanya guru yang ingin didengar, namun murid juga harus ikut didengar. Seperti kita tidak boleh menjudge atau langsung menghakimi cerita dari murid. Nah, kita dengar secara seksama, kita saring, lalu kita memberikan umpan balik kepada muridnya tersebut. Kesimpulannya, guru masa depan dituntut lebih profesional, kreatif, adaptif, harus terus belajar, dan mengevaluasi diri. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Karena murid di masa SD maupun pendidikan usia dini itu lebih cenderung lebih aktif dan lebih kreatif untuk meniru apa yang menjadi modelnya dan role modelnya. Seperti dia melihat seorang guru, orang tua, dia lebih cenderung meniru perilakunya. Dan lebih sekarang kita harus menjaga bagaimana cara kita mengajar di tuntutan keterampilan guru di masa yang akan mendatang, di era digital apalagi. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, saya ucapkan shalom.